Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrin Riani, mahasiswa Kebidanan D3 Stikes Medistra Indonesia. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Reproduksi di bawah bimbingan Dr. Leni Irmawati Sirait, SST MKes. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pembentukan oogenesis. Langsung ke pembahasannya yuk. Oke teman-teman, kita langsung bahas ya tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita, dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa ya? Jelas bisa dong. Kita lanjut bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih yang dimulai sebagai primordial gram cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi, yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer seumur hidupnya. Bahkan, dalam buku Chemistry 11 disebutkan bahwa saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian, pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium, dan biasanya hanya ada satu folikel yang matang setiap bulan. Dan dalam 1 bulan itu, hanya ada satu folikel saja yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis kedua. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut sebagai badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi dan kemungkinan juga tidak. Intinya, mau membelah ataupun tidak, yang jelas badan polar ini akan tetap mengalami degenerasi. Dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi, yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetralis sperma benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur besar yang dinamakan dengan ovum dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Oh iya teman-teman, penjelasan ovum dan sperma yang merupakan awal pembentukan manusia ini juga tercantum dalam Al-Quran loh. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dalam surat tersebut disebutkan kata nutfah yang merupakan fase awal manusia.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa nutfah ini merupakan gabungan sperma dan ovum yang telah melakukan fertilisasi. Jadi sebenarnya Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan mengenai fertilisasi ini. Luar biasa kan ya? Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.